Bulan sapit ning dhuwur langit, alun-alun ning ngarep pendopo Arya Wiraraja. Aku nyawang kowe kandengan karo wong liya, remuk atiku, acur tresnoku. Lemah karing Gusti sing paring, lemah telem Gusti sing balem. Ning ranupani kowe ngucap janji, aku ora bakal lali. Ning alas purna kowe ngucap tresno, nanging saiki wis musna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Infotoworks. Tadi sedikit cuplikan tentang lagu Ranupani dari Mas Syafiq Barsa. Oke. Yang sekarang itu mengulik tentang karya musik yang dibikin oleh Mas Syafiq Barsa. Oke Don, Don. Mungkin langsung masuk di intinya aja ya. Kan kemarin sempat kolaborasi dengan Infotoworks juga buat Ya, produksi videonya. Yes, keren videonya. Keren. Gimana? Jadi Menurut alhamdulillah netizen. Ya, alhamdulillah kemarin sudah rilis di tanggal 14 Februari single Ranupani Barsa Ranupani yang merupakan single pertama saya, lagu ciptaan saya sendiri juga. Jadi double ya, songwriter dan juga singernya juga. Dan kita kolaborasi sama Infotoworks. Jadi podcast Alam Barsa kolaborasi sama Infotoworks. Kita kerjain itu di Ranupani di Lumajang kurang lebih sekitar 2 harian. Kita take di sana. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, keren, dan bahkan di sebagian besar komentar di YouTube apresiasi sama videonya karena videonya smooth dan juga bisa menyampaikan isi lagunya, Don. Oh siap. Ngomongin soal isi lagu, kenapa judul lagunya itu Ranupani? Konteksnya kan masih Kota Lumajang nih. Nah, kan banyak di Lumajang itu nggak hanya Ranupani, hanya ada Coban Sewu ya. Coban Sewu, Kapas Biru dan lain-lain. Dan kenapa kok Ranupani? Awalnya sih kenapa Ranupani? Karena saya rasa Ranupani itu unik dalam artian salah satu destinasi yang masih dihuni oleh suku-suku Tengger yang mempunyai ciri khas yang unik. Dan juga kebetulan kenapa di lagu Ranupani, karena sebenarnya lagu ini tercipta dari teman saya yang menyampaikan keluh kesahnya. Waduh, apa nih? Tentang lagu Ranupani, bukan tentang lagu Ranupani, tentang pengkhianatan pasangannya pada dirinya. Dulu katanya sih pernah janji di Ranupani kan begini. Kemudian setelah itu juga di set yang lain itu ada di Alas Burno yang sekarang lagi rame itu Siti Sundari. Oh ya, lagi rame sekarang ya. Nah, setelah itu ternyata dia diduakan oleh pasangannya. Dan akhirnya tercetuslah kenapa Ranupani. Ya, satu diksi yang saya ambil yang menurut saya sih asik aja, Ranupani. Merupakan salah satu ikonik Lumajang juga ya. Cuma ada perpanjangannya tuh Ranupani itu. Apa? Rasa jenuh tanpa ada yang menemani. Rasa jenuh tanpa ada yang menemani. Iya. Kayak saya, Bos. Juga. Sambat 5.000 deh. Kalau sambat keluarga nambah 10.000. Berarti
merupakan salah satu cerita untold story-nya dari rekan atau sahabat. Jadi ya karena waktu ini lagi banyak waktu, karena banyak nganggurnya. Kalau kata Mas Lu di Rodi Podcast tuh, kita kayak gini tuh bahwasannya orang-orang yang nganggur ya. Iya, orang nganggur bikin karya. Bikin karya. Akhirnya saya coba membuat suatu aransemen lagunya. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, lagu ini pengennya nggak tentang cinta-cintaan, Don. Kepinginnya. Awalnya. Iya, karena ada diksi atau ada penggalan kata yang ini bagus banget, tapi saya menyampaikannya harus kayak gimana. Jadi di situ ada, kalau orang Jawa bilang lemah garing Gusti sing paring, lemah teles Gusti sing bales. Kayak gitu kan. Cuman kalau dibilang dimasukin ke lagu ini kurang kena. Akhirnya ya harus mau nggak mau harus cita-citaan sebagai roman ceritanya di situ. Baru setelah roman cerita terbentuk melalui kisah percintaan teman saya itu, baru langsung lah kata-kata itu bisa terbungkus dengan baik sih. Terjadilah satu lagu Ranupani itu. Untuk lagu Ranupani sendiri otomatis tidak dari segi produksi, selain dari Imotoro sendiri untuk produksinya, siapa juga yang terlibat di dalamnya. Jadi awalnya kan ini lagu cuman buat saya nyanyiin aja pakai kita. Ternyata teman-teman saya yang waktu itu kebetulan take podcast juga. Saya ada podcast juga, podcast Alam Barsa. Podcastnya saya dengan teman saya Alfian Nurrahman. Jadi kita sudah jalan kurang lebih sekitar 15 episode. Udah lumayan ya? Ya, udah lumayan di Spotify. Dan ketika episode ke-7 kita membahas tentang eksotis, Lumajang eksotis. Lumajang eksotis. Nah, kita bingung nih, ini endingnya mau dikasih seperti apa? Akhirnya tercetuslah, gimana kalau laguku aja yang dimasukin, tapi laguku masih seperti ini. Ya coba dimasukin. Nah dari situ dimasukin di ending podcastnya. Ternyata dari para pendengar tuh ada beberapa respon yang menarik. Ini lagunya siapa? Baru setelah itu si Alfian berinisiatif, gimana kalau lagu ini dijadiin aja. Kemudian kita rekaman, kita take dari situ dan sesingkat itu. Kurang lebih waktunya cuma sekitar 2 bulanan ya mungkin. Mulai dari lagu itu jadi, rekaman, sampai ke video dan lain sebagainya. Jadi ini adalah juga kolaborasi antara podcast Alam Baza dan juga Pink Photo Works. Tapi di samping itu juga ada banyak teman-teman yang support, juga sebagai modelnya, casting itu ada juga adik saya Iza sama Yun, ada teman-temannya juga. Ada seniman nyasar kuliah di Cina. Kemarin waktu take itu kan dadakan semua ya. Dadakan semua. Dia kuliah dari Cina, kena corona pulang. Kita rekrut untuk menjadi director dan juga sebagai pengarah di Scene Ranupani. Ngomongin podcast, kalau kalian mau dengerin podcastnya Alam Barsa nanti aku cantumin linknya di deskripsi. Jadi The Photobox bisa menceritakan isi lagunya dengan visual yang bagus, kemudian juga karena ini single pertama dan kemudian uploadan pertama juga, jadi engagement orang-orang, responnya cukup positif, alhamdulillah positif. Dan itu semakin memotivasi saya dan teman-teman untuk terus berkarya, menciptakan sesuatu yang bisa dijadikan karya. Mungkin ada nanti di podcast juga, ada beberapa materi lagu yang sudah kita siapkan. Semoga juga bisa jadi karya di selanjutnya. Mungkin itu sih. Berarti mendapat engagement dan komentar positif dari para pendengar dan penontonnya tim studio buat lagu Ranupani ini. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya kita berkarya bukan untuk hanya menyenangkan orang lain. Sebenarnya tidak. Respon positif orang lain hanya memacu kita untuk lebih bergerak maju sih. Dan respon yang negatif membuat kita semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Jadi apapun responnya sebenarnya kita tidak berusaha terlalu terpengaruh. Yang penting di situ ada goal yang kita capai, ada karya yang kita buat.
Mungkin itu sih. Tapi garis besarnya itu untuk kedepannya buat berkarya dan berkarya. Yes. Oke, jadi sempat membahas sedikit tentang podcast Alam Barsa kan namanya ya. Nah, untuk podcast Alam Barsa sendiri itu konteks yang dibahas itu ranahnya lebih kemana? Untuk episode pertama sampai episode ketiga kita masih membahas tentang hal yang dekat dengan kita, karena saya dan Alfian di podcast Alam Barsa, Alfian bersama Safir Barza, itu kita lahir di kota yang sama. Kita ingin mencoba menjelajah lagi masa-masa kecil kita dulu, di mana di podcast itu kita cerita tentang keseruan kita, permainan kita, kuliner kita di zaman dulu yang terkenal itu apa. Lumajang pastinya, Lumajang. Namun setelah itu ada beberapa masukan, respon. Nah, kita mencoba agak sedikit keluar dari zona nyaman kita di Lumajang. Karena zona nyaman itu membunuh ya. Ya, bisa bilang gitu. Sedikit keluar dari zona nyaman, membicarakan hal yang umum di publik, seperti gibah. Kebetulan waktu itu lagi rame film Tili. Ya. Jadi kita mencoba merespon film Tili itu dengan keseharian kita yang relate sama keseharian kita. Kebetulan responnya juga di luar dugaan sih. Jadi banyak teman yang support, terutama ada bintang tamu yang sangat berkarakter sekali di episode 5 dan 6. Di episode 5 dan 6. Baru setelah itu kita menceritakan Lumajang lagi, kemudian mencoba keluar lagi. Jadi kita sangat menikmati proses pembuatan podcast itu. Sangat-sangat menikmati. Sekarang udah ada berapa episode? Sekarang udah 15. Besok 15. Minggu depan rilis ke 16. Besok Ya. rilis yang ke 16. Cukup lumayan banyak ya udah kontennya di podcast Alam Barsa itu. Jadi kita hitung kita sudah jalan kurang lebih 6 bulan. Lumayan. Dan kita bisa merilis 15 episode. Jadi lumayan produktif sih. Bisa sebulan 2 kali untuk podcast. Untuk podcastnya Ya. sendiri. Berarti secara tidak langsung dari segi COVID itu sendiri menjadi berkah dong buat sampean dan beberapa circle yang udah terlibat dalam riset di Lagu Ranupani sampai ke podcast Alam Barsa itu sendiri. Jadi sebenarnya pandemi ini jadi kita terima aja dengan positif, maksudnya dengan positif, mencoba sepositif mungkin. Okay. Selalu ada hikmah di setiap kejadian, selalu ada pemikiran di setiap perjalanan, dan itu yang kita lakukan. Kita tidak, memang ini suasananya berat dan tidak pernah terbayang sebelumnya, tapi hidup harus terus berjalan. Karya harus tetap ada. Mungkin di akhir juga di video ini mungkin buat bukan motivasi ya, karena kita bukan motivator. Pesan mungkin buat teman-temannya di rumah yang mau berkarya mungkin ke depannya, ataupun yang sudah berkarya tapi masih belum menemukan titik temunya kemana. Itu pesannya gitu ya buat Mas Barsa sendiri yang sudah sejauh ini berkarya. Sebenarnya kita sih juga di proses yang masih belajar juga. Bukan berarti kita sudah memproduksi terus kita kayak enggak. Kita juga masih belajar. Tapi dalam proses itu saya bisa mencoba mendapat satu nilai, satu titik di mana konsistensi dan persistensi itu penting dalam karya. Jadi ibarat kita mengayuh sepeda sekali, kayuhan kedua, ketiga, dan keempat itu tergantung dari kayuhan pertama. Kalau kayuhan pertama kita ada tujuan, pasti kita akan mencoba mengayuh terus. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, sekali kayuh berhenti, 2-3 kali berhenti. Di situ kita menemukan jalan. Mungkin itu saja penutup dari video ini. Jadi intinya tetap konsisten dan terus berkarya. Bagaimanapun pantangannya, yang penting tetap berkarya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat channel Aing Photoworks. Ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.